awalnya itu legal content creator itu adalah jadi materi-materi tentang hukum diupload di sosial media. Oke. Nah, Itu kalau menghasilkan uang itu? sampai saat ini menghasilkan. Oke, jadi ini profesi yang menjanjikan gitu. Nah, keahlian apa yang diperlukan untuk bisa menjadi legal content creator itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, terutama ini kepada rekan-rekan mahasiswa ya, baik mahasiswa S1 maupun S2, nggak penting ya. Ketika kita menamatkan pendidikan hukum, banyak sebetulnya peluang-peluang pekerjaan yang bisa kita dapatin ya, atau peluang-peluang wirausaha atau entrepreneurship. Saya teringat dengan ucapan Prof. Mulyatno dalam bukunya yang terbit tahun 79. Dia katakan begini, lowongan pekerjaan yang paling luas itu adalah lowongan profesi hukum atau sarjana hukum. Kenapa? Semua bidang kehidupan ya, semua bidang kehidupan itu membutuhkan kehadiran sarjana hukum. Instansi pemerintah, partai politik, dunia usaha, itu membutuhkan sarjana hukum. Bahkan ya, profesi-profesi di bidang militer atau angkatan bersenjata, kepolisian, dan juga profesi-profesi lainnya, apakah diplomat ya, itu membutuhkan sarjana hukum. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya, tetapi saya tidak sendirian. Ya, saya perkenalkan dulu tamu saya yang cantik pada hari ini. Beliau adalah seorang yang menggelutin dunia hukum dan juga saat ini sedang ya mengikuti pendidikan S3 tentu juga bidang hukum. Hani, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik sekali Pak Sofyan. Gimana kabarnya juga sehat? Iya, alhamdulillah. Hani bisa ceritakan nggak tentang apa dan bagaimana tentang Hani itu kepada penonton channel ini? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Hanifah Azizah atau biasa dikenal dengan legal influencer nih. Oke. Jadi saya founder dari dasarhukum.id. Jadi ini merupakan platform sosial media yang bergerak di bidang hukum, tapi khusus yang memberikan informasi tentang dasar-dasar ilmu hukum. Awalnya hanya sebatas hukum pidana, tapi karena banyaknya permintaan dari mahasiswa-mahasiswi melalui direct message juga, jadi terakhir mengikuti pasar. Mulai merambah ke hukum adat, hukum perdata, hukum internasional dan lain-lainnya. Jadi dasar hukum ID ini sekarang sudah sekitar 1,5 tahun. Dan followersnya di Instagram itu sudah 44.400 per hari ini ya. Iya, itu baru 1,5 tahun ya? Iya, 1,5 tahun. Itu konon pula lagi 5 tahun ya? Semoga bisa tembus ke 1 juta ya? Jutaan followers. Amin. Jadi ini perdana nih saya muncul di podcast Pak Ahmad Sofyan nih. Iya, sekarang kita bincang tentang profesi hukum ya, Hani. Baik. Nah, kira-kira menurut pandangan Hani, apa saja sih peluang pekerjaan bagi lulusan fakultas hukum saat ini? Kalau tadi kan saya cerita tempo dulu tuh ya, tapi kalau saat ini kira-kira yang menjanjikan, yang bisa dijadikan karir pekerjaan itu apa aja sih? Kalau di zaman dulu kan mungkin orang berorientasi, lulusan fakultas hukum jadi pengacara atau jadi notaris gitu kan. Jadi ruang lingkupnya kecil. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai merambah ke dunia yang lebih mengikuti teknologi. Tapi tetap berorientasi sama fakultas hukum. Contohnya legal content creator atau juga mungkin legal influencer. Jadi ini bisa nggak ceritain apa itu legal content creator?
creator? Legal content creator itu lebih kepada content creator yang berkreasi di bidang sosial media yang sekarang juga memang penggunanya adalah anak-anak muda, dan mereka mengakses informasi itu dengan mudah dan memanfaatkan platform sosial media. Sebagai contoh, saya menggunakan Instagram dan yang kedua saya menggunakan Facebook. Jadi tergantung kita nih mau memanfaatkan platform mana. Jadi awalnya itu legal content creator itu adalah jadi materi-materi tentang hukum diupload di sosial media. Nah, kalau itu menghasilkan uang itu? Sampai saat ini menghasilkan. Jadi ini profesi yang menjanjikan gitu. Makanya saya sering kadang coaching juga di beberapa universitas. Nah, keahlian apa yang diperlukan untuk bisa menjadi legal content creator itu? Basically sih kalau mungkin ingin kita writing dulu sih. Bagaimana mengkonsep materi tersebut. Jadi nggak hanya copy paste dari konten-konten yang tersedia atau materi-materi yang tersedia ya. Ya, jadi dulu dasar hukum ID itu awalnya saya ambil dari 5 sumber. Misalnya seperti hukum pidana ya kita ambil dari Andi Hamzah, Yaya Harahap gitu kan, yang basicnya dulu. Kalau masuk ke materi pengantar ilmu hukum, ambil dari Utrecht atau mungkin ambil dari beberapa yang buku memang umum. Ya ibaratnya ketika kita memasukkan daftar pustaka sumbernya itu ke sosial media, mahasiswa juga jadi penasaran nih atau ini gimana ya setelah diparafrasekan dalam berbentuk grafis. Ternyata belajar itu tak semebosankan itu gitu. Itulah yang saya rangkum, saya ramu bagaimana agar menarik gitu. Dan sekarang juga banyak ya aplikasi-aplikasi desain yang memudahkan mahasiswa untuk membuat bagan-bagan tersebut gitu. Nah, dari legal content creator ini bagaimana sih jalannya untuk menjadi legal influencer? Nah, jadi tidak semua legal content creator itu, legal content creator itu ada jenjang karirnya juga, Pak Sofyan. Jadi mereka itu ada yang part time, ada yang full time, bahkan ada corporate content creator. Jadi kalau udah corporate itu sekarang ya kalau misalnya banyak kantor-kantor pengacara kan nggak mungkin secara gamblang. Kalian kalau misalnya beriklan, maksudnya secara keterbukaan kan melawan apa juga kan, maksudnya nggak bisa kalau ada ini sama kami gini. Jadi lebih banyak mereka tuh membuat akun-akun sosial media, tapi nanti secara nggak langsung promosiin. Jadi misalnya tentang materi nanti korporasi ini, kami ada timnya gitu. Nah itu yang berbentuk corporate content creator. Nah kalau full time ya memang full time ya seperti saya awalnya saya masih half time kan, tapi ternyata profesi ini sangat-sangat menjanjikan gitu. Jadi sering juga diundang menjadi narasumber atau juga coaching. Nah skill berikutnya selain writing tadi meramu, memparafrasekan materi yang banyak tersedia, itu hanya dengan satu slide di foto aja berbentuk infografis lah kita bisa bilang kan. Nah selain writing, speaking. Karena mau nggak mau publik harus tahu, harus bisa jati diri kita kan harus kita ungkapkan di situ kan. Gimana sih ini siapa sebenarnya di balik layar ini. Speaking juga harus sama itu sih leadershipnya. Jadi awalnya memang sendiri, terus ada timnya juga. Ya walaupun mungkin untuk tim-tim dasar hukum kadang-kadang saya harus manage lebih fokus lagi kan, karena dari seluruh Indonesia nih tim dasar hukum. Di Indonesia ada berapa banyak perusahaan-perusahaan atau startup yang bekerja di area legal content creator itu? Awal saya... Dan itu apakah anak-anak muda isinya atau orang-orang tua kayak saya juga ada? Belum terlalu tua maksudnya. Jadi untuk awal saya buat ini masih bisa dihitung dengan jari lah. Misalnya ada 5 akun besar. Setahun setengah yang lalu ya. Jadi for information, influencer nih ada kasta-kastanya lah istilahnya. Ada yang makro, mikro, nano. Jadi kalau yang paling standarnya itu 1.000 ke 10.000. Apa itu? Jadi kalau 1.000 ke 10.000 itu identik dengan influencer yang memang gampang untuk di reach out, gampang untuk dihubungi, dan kadang-kadang mereka nih deket dengan audiens. Satu hal
belum terlalu banyak yang berinteraksi dengan mereka kan. Nah, jadi itulah si influencer itu yang atasnya lagi di atas 10.000 sampai 50.000. Kalau udah di atas 100.000 ke 1 juta itu udah yang untuk big campaign. Kalau untuk menjual produk kadang-kadang sih berdasarkan persentasenya kurang, tapi kalau untuk campaign sesuatu hal gitu kan, publish atau sharing sesuatu, mereka cepat karena rata-rata kalau ini 1 juta di platform lain juga udah terkenal. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa influencer jadi salah satu profesi yang menguntungkan. Untuk usia relatif, tapi juga yang mempunyai followers seperti dasar hukum yang maksud saya di atas 40.000 atau di atas 20.000 itu, bahkan ada yang belum SH juga, ada juga yang mungkin dia sudah berprofesi puluhan tahun sebagai lawyer, lalu dia ingin mendedikasikan pengetahuannya, dia ajak ramai mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkembang gitu. Banyak juga sih. Tapi lumayan lah untuk anak-anak muda sekarang pada kreatif untuk membangun startup di bidang hukum. Oke, sekarang kita masuk ke area yang lain. Setelah tadi legal content creator kemudian berubah menjadi influencer, apa profesi-profesi lain, Hani, yang juga memberikan peluang ya bagi lulusan-lulusan Fakultas Hukum di Indonesia? Tidak hanya profesi-profesi jadul ya, lawyer, pengacara, bukan berarti profesi itu nggak penting, tetapi Anda juga harus membuka diri. Perkembangan transformasi digital telah membuka ruang bagi kita untuk mengembangkan, untuk menceburkan diri dalam profesi-profesi hukum yang lain. Nah, apa yang lain? Selain itu, kalau mungkin yang biasa nih banyak pertanyaan ketika webinar, Kak, saya orangnya nggak terlalu percaya diri untuk ke publik ngomong. Tapi jangan sampai itu menyebabkan mereka tidak mau berkembang kan, harus berinovasi. Kira-kira apa sih profesi yang bisa saya geluti gitu kan? Profesi editor buku bisa juga untuk anak yang lulusan Fakultas Hukum. Jadi mereka mungkin bisa cari tahu informasi mana sih kira-kira yang sesuai dengan mereka, editor buku tapi yang memang bergerak di bidang hukum. Untuk tapi kan susah jadi editor buku kan, harus kutu buku, baca. Ya itu karena ketika kita ingin menjadi maju, at least ada soft skill yang harus kita memang betul-betul, karena kita karena sekarang hanya sarjana nilai tinggi tanpa soft skill itu useless kan. Pasar selalu minta. Kenapa kita nggak langsung berlomba dalam betul-betul drilling lah apa aja soft skill yang bisa kita kaji. Nah, dari situ selain editor, bisa juga mungkin di bagian drafting kali, legal drafting di balik layar. Yang di balik layar, ya mau nggak mau ketika kita kuliah, kita secara mandiri juga harus mengasah itu sih Pak. Jadi perlu persiapan juga ya, kalau kita memang pengen ke content creator, ke editing, kemudian tadi satu lagi ada legal drafting. Jadi telah mempersiapkan diri juga untuk masuk ke area itu ya. Iya, karena ya tidak hanya sebatas itu. Nah, ada lagi nih profesi yang dia mungkin dia minat nih di bahasa Inggris. Bahasa Inggris, English for lawyer itu kan berbeda ya. Takutnya kan seperti kata space itu bisa ruang, bisa ruang angkasa atau spasi mungkin. Jadi hal-hal itulah yang basic-basic itu yang kadang-kadang banyak terignore para mahasiswa-mahasiswi. Nah, itu mungkin dia bisa memperdalam itu kalau memang dia kelebihannya IELTS-nya atau TOEFL-nya tinggi gitu kan. Jadi ya udah digelutin aja itu profesi itu. Mungkin nanti dia bisa menjadi translator di kantor-kantor lawyer-lawyer terkemuka yang top tier lawyer ya kan gitu di ibu kota. Nah, itu awalnya jadi kita nggak hanya sebatas mungkin PNS atau pengacara atau jaksa PNS juga, maksudnya yang profesi-profesi yang di balik layar tapi menguntungkan juga. Nah, salah satunya itu selain content creator, editor, translator, itu salah satunya. Sekarang kan juga berkembang ya, kalau kita lihat di profesi kedokteran ada namanya Halodoc. Jadi tidak bertemu tatap langsung dengan dokter, tapi kita bisa berkonsultasi dengan menggunakan berbagai platform yang dikembangkan. Kira-kira profesi hukum ke depan memungkinkan nggak? Atau saat ini sudah ada nggak lawyer yang tidak punya kantor, tetapi cukup mengembangkan di dalam
platformnya sehingga orang bisa mendapatkan layanan hukum dan berbayar? Oke, kalau di luar negeri itu udah memang ada ya, dari 5 tahun lalu mungkin. Kalau di Indonesia juga sudah ada beberapa, tapi untuk lebih tepatnya apakah dia memang ada domisili kantornya itu saya tidak bisa berkomentar tapi kalau untuk konsultasi hukum melalui gadget seperti yang tadi Pak Sofyan bilang, ya itu udah mulai banyak. Jadi mereka menawarkan konsultasi gratis dengan fee segini, atau mungkin bisa subscribe berlangganan untuk mengakses beberapa peraturan-peraturan hukum, atau mungkin contoh-contoh perjanjian kerjasama yang mungkin, atau seperti perjanjian pranikah, seperti wallet forwardan itu gimana gitu kan. Jadi sudah mulai banyak dan bermunculan tuh aplikasi-aplikasi di Play Store itu. Nah, kalau gitu apa yang harus mereka persiapkan supaya mereka juga bisa masuk ke area itu? Yang harus dipersiapkan adalah explore. Jangan pernah berhenti untuk explore dan comparison, membandingkan dengan teknologi kita dari skala kecil. Mungkin kita bisa coba dengan universitas lain. Bagaimana sih mahasiswa di universitas lain? Kalau misalkan sudah dia sampai udah di ujung nih, dia udah betul-betul explore dan comparison dengan universitas lain, dia mulai masuk ke universitas yang berada di negara lain. Kalau gitu nanti pola pikir dia itu bisa menyebabkan standar dia tinggi, dan dia juga ingin explore lagi, lebih lagi. Nah itu yang harus dipersiapkan, dan dia mau nggak mau juga jangan malas untuk explore bidang lain seperti digital marketing, mungkin coba untuk layout editor gimana, apa ya, color apa, kalau color palette-nya itu yang lagi hits itu warna apa, pastel kah atau yang ngejreng atau apa, itu ada musim-musimnya gitu. Nah itu yang harus dipelajarin, dan juga kebutuhan topik apa yang menarik juga. Ini cerita soal pengalaman Hani ketika mengembangkan atau startup dalam dasarhukum.id ya. Nah, dulu kenapa punya gagasan atau punya ide untuk mengembangkan itu, dan bagaimana prospeknya saat ini dan ke depan? Kenapa awalnya ada dasarhukum.id ya? Sebenarnya passion saya betul-betul suka sharing atau suka berkomunikasi dengan orang, berdiskusi gitu. Tapi yang hal-hal yang memang untuk ada impact both of side-nya gimana. Terus saya lihat kan waktu itu saya selesai pendidikan S2 saya di 2017 ya. Mungkin mempersiapkan juga untuk melanjutkan S3, setahun itu juga drilling lah pengetahuan. Terus langsung setahun berikutnya apa ya kira-kira yang bisa saya buat untuk tanah air tercinta ini gitu kan, yang bermanfaat bagi orang banyak. Oh ya udah, saya buat dulu dasar hukum. Nah awalnya itu masih saya setiap hari standby jawab pertanyaan via direct message tuh Pak. Karena kan memang lagi merintis. Ada modalnya nggak buat itu sih? Untuk awalnya nggak ada modal sama sekali, kuota aja. Kuota, waktu, mental. Dan karena mental tuh kan harus kita bangun nih, konsisten nih. Jangan sampai kita itu jadi berhenti baru berapa hari, mungkin lihat like kok cuman segini ya, atau mungkin nggak ada yang komen, nggak ada yang singgah gitu. Mungkin ada sih modalnya, iklan Instagram. Iklan Instagram. Jadi waktu itu saya upload, terus saya iklan. Kira-kira dalam 6 bulan itu saya habis sekitar 500.000 per bulan. 6 bulan. 6 bulan 500.000. Jadi saya iklan, Jadi saya iklan. Jadi dulu di Instagram algoritma dulu 1 tahun lalu dengan sekarang itu udah berbeda. Jadi mungkin adik-adik nanti yang menonton ini, bahwa kalau ingin jadi legal content creator, saya udah iklan, kenapa gini, nggak hits atau gimana. Jadi ini algoritmanya juga udah berbeda karena ada reels. Ada reels dan foto itu bukan suatu apa ya, untuk memancing algoritma itu jadi banyak yang like. Atau mungkin materi itu sudah pernah ada diangkat. That's why kita harus berinovasi terus nih, kreatif terus. Jadi itulah awalnya itu kenapa, itulah modalnya. Lalu sekarang gimana?
Kalau sekarang karena udah mulai banyak materi yang saya share, jadi saya hold udah 3 bulan nih Dasar Hukum ID tidak pernah upload materi. Kenapa? Karena satu sisi, karena kan namanya Dasar Hukum nih, pengantar ilmu hukum udah saya tulis, acara hukum pidana udah, adat udah, internasional, hak kekayaan intelektual udah ada. Dan di highlights itu materi-materi rata-rata pertanyaan udah hampir 500 lebih udah saya jawab. Dan kenapa followersnya naik terus gitu kan? Jadi kan ini aneh. Ya. Walaupun ada yang unfollow juga nih Pak. Jadi kayak sehari 100 tapi yang unfollow 70 ya naiklah 30, 50. Tapi stabil dia karena saya memancing itu di bio-nya, bio Instagram saya bilang cek highlight banyak materi gitu. Jadi mereka daripada lupa, jadi mereka langsung kayak clickbait gitu. Jadi follow dulu daripada nanti mereka skip akun ini. Nah itu jadi beberapa akun itu harus ada ciri khasnya. Tapi secara finansial oke lah ya penghasilannya, walaupun 3 bulan whole. Oke, tapi kalau kita sebagai content creator jangan bicara angka dulu sih. Namanya merintis. Sama halnya seperti kita lagi meniti karir juga. Ya awal-awal ya gajinya segini juga, uang makan ketutup, uang transportasi. Ya anggap aja kita di rumah, bagaimana sih kita menuangkan isi pikiran kita tanpa terlalu banyak lah memakan biaya. Jadi kalau misalkan impact-nya nggak sesuai, tapi itu pelan-pelan ada. 1,5 tahun lah mulai ada balik modal. Wah, ini keren ini, sahabat-sahabat hukum pidana, terutama kepada rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi bingung nanti mau kerja apa, sembari menunggu pekerjaan yang lebih pasti, Anda juga bisa mengembangkan kreasi-kreasi atau konten-konten yang ternyata modalnya nggak terlalu banyak, tetapi ya pelan-pelan dan sabar, sehingga Anda juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal sepanjang Anda fokus di area itu seperti yang dikembangkan oleh Hani. Di samping tentu ada profesi-profesi hukum lainnya ya, yang konvensional, yang di awal tadi juga sudah saya sebutkan. Jadi pembahasan kita kali ini adalah konten-konten yang tidak konvensional, mengikuti perkembangan zaman, tetapi di masa depan ya, profesi ini sangat menjanjikan menurut pandangan saya ya, karena orang segala sesuatunya, ingin mendapatkan segala sesuatunya, mendapatkan konsultasi hukum atau mendapatkan pengetahuan hukum sekarang serba instan, dan profesi ini juga memberikan pengetahuan yang instan. Demikian sahabat hukum pidana, mungkin Hani ada closing statement untuk sahabat-sahabat kita. Oke, jangan pernah takut untuk berkreasi, karena kalau kalian tidak mulai, tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, keren ya. Sahabat hukum pidana, karena Hani ini juga seorang konten kreator, jangan lupa ya untuk memfollow, apa namanya? @dasarhukum.id di Instagram. Ya, jangan lupa untuk memfollow @dasarhukum.id ya, sehingga Anda tercerahkan dan dapat pengetahuan-pengetahuan hukum yang baru, dan juga mendapatkan pengetahuan hukum simple, sederhana, tetapi bisa menambah wawasan Anda. Salam hukum pidana. Salam hukum pidana.